karena mungkin anjing itu sebagian sahabat terbaiknya dari pecinta dog lover dan para pemburu ya, seperti kita gitu ya. Oke, salam satu hobi ya buat para pemburu sama pencinta dog lover dimanapun teman-teman berada. Salam satu hobi dari saya, Panjalan Saukurahet. Kembali lagi di channel Porbi Jabar Tim Pelacak Garut ya. Mungkin sekarang kita akan melanjutin pembahasan yang kemarin ya, mengenai penyakit-penyakit yang bisa terjadi terhadap ternak kita atau terhadap anjing kita ya teman-teman. Mungkin untuk saat ini kita akan membahas penyakit kulit pada anjing ya, menyerang pada anjing kita ya teman-teman. Yang mudah-mudahan bukan niat saya untuk menggurui atau niat saya untuk cuman ingin meng-share dan berbagi sedikit sedikit wawasan dan pengetahuan ya tentang penyakit kulit terhadap anjing ini ya. Jika ada salah kata, kita saling menasihati dan saling memberitahu ya. Maklum kita juga sama-sama belajar, kita bareng-bareng belajar teman-teman ya, sobi. Oke, dalam pembahasan ya, mungkin kita sangat risih ya kalau anjing kita bisa terkena penyakit kulit ini ya. Emang sedikit menjengkelkan karena sepengetahuan saya gitu ya, penyakit kulit ini emang sangat berbahaya jika sudah kronis ya menyerang anjing kita ya teman-teman. Oke, kalau kita langsung aja ke pembahasan ya, penyakit kulit. Apa sih pembahasan ya, penyebab penyakit kulit itu ya terhadap anjing kita ya teman-teman. Yang pertama itu jamur ya, disebabkan oleh jamur. Yang kedua oleh kutu. Yang ketiga bakteri. Sama yang keempat alergi ya. Ada empat yang saya ketahui, itu bakteri, alergi, jamur, sama kutu ya. Disebabkan kutu, itulah empat hal yang bisa menyebabkan salah satunya penyakit kulit terhadap anjing kita ya. Oke, mungkin masuk ke dalam gejalanya ya teman-teman sama sobi. Gejalanya itu bisa kemerahan pada kulit ya, gatal-gatal, sama terus menggaruk, kulit mengelupas ya teman-teman, sama ruam pada kulit ya. Jadi itu gejalanya gitu ya. Kalau jadi kemerahan, anjing suka menggaruk-garuk gitu ya. Jadi kalau kata saya mah ya gitu, kalau di Sunda itu bisa dikatakan buduk garing ya teman-teman, sama buduk basah gitu ya. Emang kalau buduk garing ya, jadi penyakit kulit yang kulitnya kelihatannya garing gitu ya, kayak buduk seperti gitu ya. Emang agak sedikit harus telaten kita mengawasinya ya, dan mengurusnya itu harus emang sedikit telaten, bukan telaten ya, harus ekstra gitu ya, karena memang susah gitu untuk disembuhkannya kalau sudah fatal gitu. Makanya sebelum terjadi gitu ya lebih fatal, kita harus ekstra memberi pengawasan ya terhadap anjing kita gitu, biar terdeteksi gitu gejala-gejalanya gitu ya. Sayang gitu ya, anjing yang kita sayangi bisa terkena seperti itu ya gitu. Karena mungkin anjing itu sebagian sahabat terbaiknya dari pecinta dog lover dan para pemburu ya, seperti kita gitu ya teman-teman sesama sobi. Oke, mungkin jadi seperti itu ya. Masuk ke pencegahannya ya.
Mungkin seperti biasa untuk sebuah pencegahan ya dari suatu penyakit itu khususnya pada anjing ya teman-teman. Mungkin langkah yang pertama untuk pencegahan penyakit kulit ini ya, kita selektif dalam dalam wilayahnya ya gitu, dalam kandangnya kita harus dibersihkan, terus pemberian pakannya kita harus teliti ya, pemberian minumnya gitu, tempat si kandangnya kita itu harus sering dibersihkan gitu, jangan sampai posisi kandang itu lembab gitu ya, jangan sampaikan lembab, karena kalau lembab itu memicu gatal anjing itu terus menggaruk ya teman-teman. Terus langkah pencegahan yang lainnya, kita bisa memberikan bedak ya terhadap anjing itu biar menjaga kestabilan suhu tubuhnya gitu, biar tidak lembab ya teman-teman. Oke, masuk kita ke dalam pengobatan ya. Kalau jika anjing kita sudah terkena seperti itu, kita bisa masuk ke dalam langkah-langkah untuk pengobatan ya, untuk penyakit kulit ini. Mungkin kita bisa memberikan ya tips yang bukan tips ya, obrolan ya. Yang pertama kita bisa memberikan salep alergi ya, yang bisa kita dapat di pet shop terdekat kita ya. Langkah itu mungkin sedikit mengurangi bukannya menjemuhkan gitu ya, kalau pas gitu ke mengobati anjingnya gitu. Obat alergi banyak, mungkin bisa kita coba gitu. Apabila sudah kronis parah, kita langkah yang kedua mungkin kita bisa memeriksa ke dokter hewan yang terkait ya, biar dikasih bisa disuntik gitu ya, dikasih obat-obatnya yang pas gitu, biar tidak overdosis atau tidak memicu lebih parah gitu ya. Mungkin yang ketiga, kita bisa sering memberi yogurt gitu ya, untuk menahan perkembangan bakteri ya, dalam bakteri di tubuh anjing itu ya gitu. Kita bisa memberikan minum yogurt itu ya teman-teman. Mungkin itu secara teknisnya ya, tapi kalau secara tradisional gitu ya, yang sering yang saya alami gitu ya, kalau secara tradisional mungkin kita bisa menanyakan ke para pecinta berburu atau para developer yang sudah senior, mungkin ada arahan untuk mengobati cara penyakit kulit ini gitu ya. Khususnya kalau di Jawa Barat itu saya menanyakan ke senior pemburu ya gitu, mungkin untuk menyesuaikan lagi ke isi kantong kita ya, apabila tidak memiliki lagi duit lagi kosong gitu ya, bisa secara manual gitu, bisa dengan menggunakan bawang putih ya, bawang putih sama serai sama serai gitu, bawang putih ditumbuk, diserai dan dididihkan ya, si airnya itu bisa disemprot ke anjing kita ya, sambil dijemurin gitu ya. Terus dirutin selama 3 hari gitu, siang dan sore kita semprotkan selama 3 hari. Sesudah itu bisa sudah 3 hari kita diamkan selama seminggu, semprot lagi itu seminggu sekali. Terus teman-teman jika dibutuhkan, kita lihat aja gimana reaksinya dan gimana perkembangannya. Apabila dibutuhkan kita bisa 3 hari ke depannya gimana ininya gitu ya, kelihatan perkembangan penyakitnya gitu. Mudah-mudahan bisa sembuh gitu dengan cara manual seperti itu ya.
Yes, bukan secara manual, secara tradisional gitu. Jadi bisa lagi ditambahkan sama bako ya, tembakau, bawang putih, serai sama tembakau. Kalau nggak ada tembakau bisa dari rokok kretek teman-teman, dicampurkan dan dididihkan, airnya itu bisa disemprot ke bagian yang terkena penyakit kulit ya. Jadi begitu teman-teman ya, mungkin begitu ya sedikit obrolan dari kita ya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman sesama sobi, yang mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat ya. Thank you very much ya sudah menonton. Sampai mungkin cukup sekiannya buat rekan-rekan sesama sobi. Thank you very much yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Untuk video yang lainnya yang mengenai penyakit anjing bisa dicek di deskripsi di bawah teman-teman, dan jangan lupa ya jika ada iklan jangan di skip ya, buat kita saling silaturahmi ke depannya ya teman-teman. Kita ada pergerakan keluar ya untuk silaturahmi bareng kawan sobi ya. Sekurang dan selebihnya thank you very much.